Pada video kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan semua orang yang terkejut setelah mendengar Zukun menyebutkan esensi Di. Lalu setelah itu Zukun pun segera tertawa dan menjelaskan, jika itu juga bisa dianggap sebagai warisan dari Dewa Kuno Toshi, dan ini adalah hal yang paling berharga di dalam rumah Dewa Kuno. Lalu jika dibandingkan dengan ini maka pil embrionik tingkat Di sedikit lebih rendah, dan jika mereka bisa mendapatkan esensi Di ini, maka mereka juga akan bisa menghasilkan seorang elit Dodi. Dan pada saat itu jadi bagaimana jika Hun Tiandi berhasil menembus kelas Dodi dengan mengandalkan pil obat tingkat Di? Tentu saja mata semua orang pun tiba-tiba menjadi cerah setelah mendengar hal ini, karena itu memang kasus di mana seseorang akan menemukan jalan keluar setelah mencapai akhir, meskipun awalnya mereka mengira mereka sudah kehilangan kemampuan untuk melawan. Namun siapa yang bisa membayangkan bahwa kemungkinan perubahan haluan ini telah muncul. Sementara itu Gu Yuan pun dipenuhi dengan kegembiraan, lalu dirinya pun segera bertanya, di manakah esensi Di ini, dan bagaimana mereka bisa mendapatkan warisan ini. Namun setelah dirinya berbicara dirinya merasakan ada sesuatu yang salah, sehingga dirinya pun buru-buru lanjut menjelaskan, sebaiknya saudara Zukun tolong jangan salah paham, karena saat ini mereka semua tidak mengetahui tentang hal ini, dan jika Zukun tidak memberitahu mereka, maka orang yang memiliki kualifikasi terbesar untuk mendapatkan warisan ini tentu saja saudara Zukun. Lalu tujuan mereka saat ini hanya untuk melawan klan Hun dan mereka tidak ingin merebut apapun. Seketika Zukun pun tertawa getir dan berkata, tidak perlu bagi Gu Yuan untuk berbicara seperti itu, karena dirinya tidak akan begitu sopan untuk memberikan kesempatan kepada Gu Yuan jika dirinya bisa mendapatkan esensi Di, dan sebaliknya jika dirinya telah mendapatkannya, maka dirinya sudah lama akan memperbaiki dan menyerapnya, karena bagaimana mungkin seseorang bisa mendapatkan warisan Dewa Kuno ini dengan cara yang begitu sederhana, apalagi dirinya telah menghabiskan semua upaya selama periode waktu ini. Akan tetapi hasil akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Seketika Gu Yuan pun terkejut setelah mendengar perkataan ini dan dirinya ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, bolehkah dirinya tahu di manakah esensi Di ini? Setelah itu Zukun pun berjalan menuju ke arah patung dan dirinya segera menepuk patung sebelum akhirnya berkata, itu ada di dalam, namun tidak ada orang yang bisa memasukinya. Bahkan jika Gu Yuan dan Zukun berdua menyerang dengan kekuatan penuh, bagi mereka tidak akan bisa menghancurkan patung batu ini. Tentu saja kelompok Xiao Yan dan Gu Yuan pun seketika mengelilingi patung itu setelah mendengar hal ini. Kemudian mereka menyentuh patung Dewa Kuno dan menyadari, jika itu tampak seperti patung biasa, sedangkan Lei Ying di sampingnya menyentuh patung batu itu sebelum akhirnya tinjunya segera menghantam dengan keras, lalu sebuah suara keras segera muncul, namun Xiao Yan dan yang lainnya tercengang melihat tubuh Lei Ying terbang mundur sejauh ribuan meter sebelum akhirnya menstabilkan diri. Tentu saja semua orang akhirnya tidak lagi ragu saat melihat adegan ini, karena pukulan Lei Ying yang bahkan bisa menghancurkan gunung namun itu tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun setelah mendarat di patung batu, justru sebaliknya Lei Ying telah dikirim terbang mundur dengan cara yang cukup menyedihkan, sehingga sebuah kejutan pun melintas di wajah Gu Yuan ketika dirinya berkata, patung batu ini dilindungi oleh esensi Di. Kemudian Zukun pun mengangguk dan dirinya segera berbicara dengan agak tidak berdaya. Zukun menjelaskan, jika esensi Di tersembunyi di dalam patung batu, namun mereka tidak dapat memecahkan batu itu dan mendapatkannya. Seketika Gu Yuan pun mengerutkan kening dan berkata, seharusnya ada beberapa metode unik. Lalu Zukun pun menggelengkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum akhirnya berkata, itu mungkin, namun selain itu esensi Di ini bukanlah sesuatu yang bisa diserap oleh siapapun. Karena seseorang mungkin menderita serangan balasan jika dirinya ceroboh, dan karena Dewa Kuno Toshi itu adalah api surgawi, maka ada kemungkinan bahwa seseorang yang dekat dengan api surgawi akan berakhir dengan lebih sedikit penolakan. Seketika semua orang pun terkejut setelah mendengar perkataan tersebut, lalu mata mereka segera menoleh ke arah Xiao Yan.
tentu saja Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah orang terbaik yang hadir dalam hal keakraban dan kedekatan dengan api surgawi, sehingga Gu Yuan pun segera mengangguk dan berkata, Xiao Yan memang cocok, apalagi Purifying Demonic Lotus Flame telah membentuk roh api dan peluangnya untuk sukses adalah yang tertinggi. Sementara itu Babang Tamfan Xiao Yan terkejut melihat topik pembicaraan yang tiba-tiba berbalik ke arahnya, lalu Xiao Yan pun segera tertawa pahit dan berkata, dirinya berpikir mungkin lebih baik untuk membahas masalah ini setelah mereka mengekstrak esensi di dalam benda ini. Tentu saja semua orang pun tersenyum setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan, lalu mereka dengan cepat mengerutkan kening mereka saat mereka memikirkan beberapa metode yang mungkin. Namun tidak satu pun dari mereka memiliki solusi yang baik setelah berpikir sejenak. Sementara itu Xiao Yan juga mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Namun pada saat ini Xiao Yan juga akhirnya tidak berhasil kemana-mana. Dan baru saja Xiao Yan berencana untuk menyerah justru tiba-tiba Yiwa pun segera melintas dan muncul. Lalu penampilan Yiwa saat ini berbeda dengan wajah yang kecil yang memiliki ekspresi yang berubah dengan cepat saat menatap patung batu itu. Kemudian emosi di wajah Yiwa menyebabkan tampak sangat berbeda dari sebelumnya, sehingga Xiao Yan pun sedikit terkejut saat dirinya melihat Yiwa yang seperti ini. Lalu setelah mengetahui identitas Dewa Kuno Toshi, Xiao Yan juga mengerti, jika kemungkinan Dewa Kuno Toshi saat itu pernah menelan Purifying Demonic Lotus Flame. Oleh karena itu kemungkinan besar ada dendam yang cukup besar di antara keduanya. Lalu tidak lama setelah itu suara lembut Yiwa pun tiba-tiba berkata, dirinya bisa membuka patung tersebut. Tentu saja perkataannya pun langsung menarik semua mata yang hadir. Bahkan Zukun dan Gu Yuan segera muncul di samping Xiao Yan dan mereka menatap tajam ke arah Yiwa. Lalu Xiao Yan pun segera bertanya dengan khawatir, apakah Yiwa baik-baik saja? Apalagi Yiwa saat ini sepertinya telah mengingat beberapa kenangan yang sangat jauh. Setelah itu Yiwa pun segera mengangguk setelah mendengar pertanyaan Xiao Yan. Sedangkan Xiao Yan pun hanya menghela nafas lega setelah melihat hal ini sebelum akhirnya berkata, jika begitu maka silahkan coba nanti kalau berhasil Babang kasih gorengan Bude Yanti. Dan tidak perlu memaksakan diri jika Yiwa tidak bisa melakukannya. Lalu Yiwa pun sekali lagi mengangguk sebelum akhirnya menatap patung batu dan tubuh kecilnya tiba-tiba naik ke langit, dan akhirnya dirinya pun tergantung di jantung patung batu saat semua orang menyaksikannya. Saat ini Purifying Demonic Lotus Flame yang intens tiba-tiba menyebar dengan cepat dari dalam tubuh Yiwa saat dirinya naik ke udara, dan akhirnya itu berubah menjadi pilar cahaya api yang melesat ke arah jantung patung batu. Lalu setelah cahaya ini ditembakkan maka patung batu setinggi 100.000 meter itu tiba-tiba memancarkan gelombang riak aneh yang menyebar secara melingkar. Seketika wajah semua orang mengungkapkan ekspresi gembira setelah melihat patung batu yang tetap tidak tersentuh terlepas dari apa yang mereka lakukan mengungkapkan perubahan seperti itu. Karena saat ini patung batu itu bergetar dengan frekuensi yang meningkat. Hingga pada akhirnya orang bisa mendengar suara berderit dari gerakan patung batu itu. Lalu sebuah lubang perlahan retak dan terbentuk di dada patung batu tersebut. Dan tiba-tiba cahaya hangat menyebar dari dalam lubang. Bahkan cahaya ini segera menutupi tubuh di atas semua orang yang hadir. Lalu setelah cahaya hangat ini melekat pada tubuh mereka, saat ini Lei Ying dan Yan Jin dan yang lainnya menjadi pucat. Bahkan kaki mereka langsung berlutut dan adegan itu seolah-olah lapisan cahaya lembut tipis mengandung tekanan yang sangat besar. Bahkan tubuh Gu Yuan dan Zukun di samping kelompok Lei Ying juga sedikit membungkuk. Lalu tulang mereka mengeluarkan suara retak pada saat ini dan wajah keduanya berubah menjadi merah padam. Tentu saja ketahanan semacam ini tidak bertahan lama sebelum akhirnya mereka berdua kelelahan. Kemudian sebuah ledakan terdengar dan kedua kaki mereka mendarat di tanah. Saat ini hanya Xiao Yan yang tubuhnya ditutupi dengan beberapa api surgawi yang berbeda yang melihat semua orang telah menjadi lebih kecil dengan ekspresi yang kehilangan. Lalu saat ini Xiao Yan tidak mengerti mengapa dirinya tidak bisa merasakan tekanan mengerikan semacam itu. Dan tidak lama setelah itu cahaya tipis yang menyapu alun-alun pun segera meninggalkan tubuh mereka.
kemudian cahaya tersebut berubah menjadi sinar cahaya yang seketika menyelimuti Xiao Yan yang tetap berdiri. Sedangkan Gu Yuan dan yang lainnya berdiri setelah sinar cahaya keluar dari tubuh mereka. Tentu saja mereka semua saat ini terkejut setelah melihat pemandangan ini, bahkan ekspresi Zhu Kun pun sedikit rumit dan bergumam, orang ini benar-benar sangat beruntung, dan Xiao Yan benar-benar orang yang paling cocok untuk hal ini, dan sepertinya mereka hanya bisa mengandalkan Xiao Yan pada saat ini. Sementara itu Xiao Yan melihat pilar cahaya yang menutupi dirinya, kemudian wajahnya ditutupi dengan ekspresi kehilangan, dan karena beberapa alasan yang tidak diketahui, saat ini dirinya samar-samar bisa merasakan bahwa Doqi di dalam tubuhnya mulai berfluktuasi dengan cara yang aneh, sehingga Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya bergumam, itu adalah Doqi api surgawi. Lalu Xiao Yan tiba-tiba mengerti Doqi di dalam tubuhnya ditempa dengan menelan banyak api surgawi menggunakan mantra api, sehingga karakteristik semacam ini mirip dengan Dewa Kuno Toshi. Namun meskipun begitu bagaimanapun Dewa Kuno Toshi ini adalah api surgawi itu sendiri. Sementara itu Gu Yuan pun melihat pilar cahaya yang menutupi Xiao Yan dan matanya tanpa sadar merasakan kehilangan, lalu dirinya berkata kepada Xiao Yan, tampaknya warisan Dewa Kuno Toshi ini telah memilih Xiao Yan, bahkan Gu Yuan pada saat ini tidak dapat mempertahankan ketenangannya di depan warisan Dewa Kuno ini, terlebih lagi dirinya juga telah mengejar level itu selama ribuan tahun, namun Gu Yuan mengerti bahwa dirinya tidak dapat melakukan apapun dengan paksa, karena warisan Dewa Kuno akan memilih pewarisnya sendiri dan jelas semua orang telah tersingkir selama seleksi oleh cahaya sebelumnya. Sedangkan di sisi lain Zhu Kun pun segera berkata, karena warisan Dewa Kuno telah memilih Xiao Yan, maka Xiao Yan harus menerimanya, dan selama Xiao Yan dapat maju ke kelas Dou Di sebelum Hun Tiandi, maka bencana ini secara alami akan teratasi. Xiao Yan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dirinya mengangguk perlahan. Tentu saja Xiao Yan sangat menyadari situasi yang terjadi pada saat ini. Karena begitu Hun Tiandi berhasil menyelesaikan langkah terakhirnya dari pil embrionik tingkat D, maka aliansi pasti akan mengalami bentuk balas dendam yang paling kejam. Setelah itu Xiao Yan pun segera menangkupkan kedua tangannya ke arah semua orang dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan berkata, sebaiknya semuanya harap yakin bahwa dirinya yang bernama Xiao Yan pasti akan melakukan yang terbaik. Lalu Yan Jin pun segera tertawa dan berkata, untuk klan Hun dan Hun Tiandi mereka akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka, dan mudah-mudahan mereka akan bisa bertahan sampai Xiao Yan keluar dari pelatihannya. Lalu Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya menyapu matanya dan lanjut berbicara. Xiao Yan berkata, dirinya ingin membawa alun-alun ini ke makam surgawi, dan Xiao Yan mungkin bisa mendapatkan banyak waktu di tempat itu. Kemudian Gu Yuan pun mengangguk dan berkata, itu adalah ide yang bagus, karena aliran waktu lebih lambat di tempat itu jika dibandingkan dengan di dunia luar, sehingga dengan cara ini Xiao Yan bisa mendapatkan waktu tambahan. Lalu Xiao Yan pun segera berkata, dirinya tidak akan membuang waktu lagi dan akan segera bertindak saat ini juga. Saat ini Xiao Yan segera bekerja dengan secepat kilat, dan setelah memutuskan sebuah rencana akhirnya dirinya pun segera melambaikan lengan bajunya dan retakan spasial besar muncul di langit. Lalu setelah itu retakan menyebar dan melahap persegi dan patung batu ke dalamnya. Kemudian Xiao Yan pun segera menjentikkan jarinya dan sepotong batu giok spiritual terbang menuju ke arah Gu Yuan. Lalu dirinya segera berkata, jika aliansi harus dikalahkan dan tidak bisa bertarung maka tolong hancurkan batu giok ini, karena Xiao Yan akan segera keluar dari pelatihannya setelah menerima sinyal dari batu giok tersebut. Kemudian Gu Yuan pun mengangguk setelah menerima potongan batu giok spiritual. Lalu Gu Yuan menyadari bukanlah suatu hal yang tidak mungkin peristiwa seperti itu bisa terjadi. Gu Yuan pun segera menyimpan batu giok tersebut dan berkata, dirinya akan memberitahu Sun Er dan yang lainnya tentang masalah ini. Lalu matanya yang tajam menatap ke arah Xiao Yan dan dengan lembut berkata, saat ini semuanya benar-benar terserah kepada Xiao Yan.
tentu saja ekspresi Lei Ying dan yang lainnya pun tegas sebelum akhirnya mereka menangkupkan tangan mereka bersama-sama dengan sungguh-sungguh saat mereka menghadap ke arah Xiao Yan, karena jika Xiao Yan berhasil maka situasinya akan berbalik, dan jika gagal maka semua orang di sini kemungkinan besar tidak akan lolos dari pemusnahan. Sementara itu di sisi lain lautan darah tersebar di langit yang jauh, dan aroma darah yang kaya itu memenuhi tanah dan energi yang sangat melimpah memenuhi lautan darah. Kemudian sesosok manusia tampak seperti lubang tanpa dasar di hadapan energi yang tidak ada habisnya ini. Lalu sosok manusia dengan kedua mata yang tertutup rapat pada lotus darah tiba-tiba membuka matanya setelah mendeteksi sesuatu. Kemudian mata itu tampak dipenuhi dengan darah yang menyebabkan seseorang merasakan gemetar. Saat ini Hun Tiandi sedikit mengerutkan keningnya setelah dirinya merasakan sedikit riak. Tentu dirinya bisa mendeteksi sedikit ketakutan sesaat sebelumnya, namun perasaan itu sudah lenyap ketika dirinya mengamatinya dengan cermat. Hun Tiandi pun bergumam pada dirinya sendiri, apakah ada yang salah? Kemudian fluktuasi tiba-tiba muncul di belakangnya dan sosok api hitam segera muncul dan itu adalah Nihility Devouring Flame. Hun Tiandi tidak berbalik saat dirinya bertanya dengan suara yang lemah, bagaimana keadaan klan? Nihility Devouring Flame pun berkata, lebih dari 1 juta warga keturunan telah dilemparkan ke dalam kolam darah, namun itu masih tidak cukup untuk mempertahankan formasi. Lalu Nihility Devouring Flame melihat ke belakang dan sebuah kilatan muncul di matanya. Awalnya dirinya dan Hun Tiandi memiliki status yang sama, namun setelah Hun Tiandi memperoleh pil embrionik tingkat D membuat hubungan ini menjadi tidak merata. Namun meskipun demikian Nihility Devouring Flame tidak memiliki solusi untuk hal ini, sehingga yang bisa dirinya lakukan hanyalah terus bertahan dengan hal ini. Sementara itu Hun Tiandi pun segera berbicara dengan acuh tak acuh. Dirinya berkata, sebaiknya melempar semua warga keturunan yang telah mereka tangkap dari klan Ling, klan Si dan klan Yao ke dalam kolam darah, dan jika masih kurang maka lempar warga keturunan klan mereka ke dalam kolam darah, karena saat ini Hun Tiandi membutuhkan energi yang cukup untuk menyelesaikan langkah terakhir dalam menyelesaikan pil embrionik tingkat D. Tentu saja Nihility Devouring Flame pun terkejut saat dirinya mendengar perkataan dari Hun Tiandi. Kemudian dirinya pun segera bertanya, apakah bahkan warga keturunan klan Hun mereka harus dibuang ke dalam kolam darah? Tentu saja hal itu akan menyebabkan banyak keberatan dari banyak sesepuh. Meskipun begitu Hun Tiandi justru tertawa samar dan berkata, Nihility Devouring Flame tentu mengerti bagaimana menghadapi mereka yang keberatan. Dan setelah mengucapkan perkataan tersebut teratai darah pun segera berputar dan matanya segera tertutup kembali. Sementara itu api hitam pun menari-nari di mata Nihility Devouring Flame sebelum akhirnya dirinya mengangguk. Lalu Hun Tiandi pun segera berkata, sebaiknya Nihility Devouring Flame tetap tenang, karena begitu Hun Tiandi bisa naik ke level itu, maka dirinya juga akan memikirkan semua cara agar Nihility Devouring Flame berhasil menerobos. Namun saat ini Nihility Devouring Flame juga harus melakukan tugasnya sebelum itu dengan baik. Nihility Devouring Flame pun mengangguk sebelum akhirnya tubuhnya bergerak dan dirinya menghilang dari lautan darah. Kemudian Hun Tiandi pun tersenyum puas saat dirinya melihat tempat di mana Nihility Devouring Flame telah menghilang. Setelah itu Hun Tiandi pun segera melanjutkan proses penyempurnaan sementara Nihility Devouring Flame pun menjalankan tugasnya. Sementara itu di sisi lain di makam surgawi sebuah kotak besar melayang di langit sementara patung batu besar setinggi 100.000 meter berdiri di atasnya. Saat ini Xiao Yan berdiri di alun-alun dengan mata yang menatap patung batu dewa kuno yang sangat besar di depannya. Lalu Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam sebelum dengan hormat membungkuk ke arah patung batu tersebut. Lalu setelah itu tubuhnya perlahan naik ke udara sebelum akhirnya dirinya berhenti di lubang di dada patung batu tersebut. Setelah itu Yiwa juga melintas dan muncul di bahu Xiao Yan saat ini, dan Purifying Demonic Lotus Flame segera melonjak dan melilit tubuhnya, dan seketika ekspresi penuh tekad pun muncul di wajah Xiao Yan saat dirinya melangkah maju dan langsung melangkah ke lubang batu. Lalu Xiao Yan menembus cahaya yang lemah dan dirinya bisa dengan jelas merasakan semacam penyelidikan yang menyapu permukaan tubuhnya.
dan segala sesuatu di dalam tubuhnya termasuk jiwanya tidak bisa lepas dari pemeriksaan ini. Meskipun Xiao Yan sedang dipindai dengan hati-hati, namun beruntungnya cahaya tersebut tidak menunjukkan penolakan apapun terhadap Xiao Yan. Lalu tiba-tiba mata Xiao Yan pun menjadi silau dan perasaan pusing terpancar dari dalam benaknya, dan kebingungan ini berlangsung sesaat sebelum akhirnya Xiao Yan pun pulih. Kemudian Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa lingkungan di sekitarnya telah mengalami perubahan drastis, lalu api cemerlang memenuhi matanya dan tidak diragukan lagi ini adalah lautan api. Selain itu lautan api ini sangat berwarna-warni dan itu sangat terang, sehingga membuat orang yang melihatnya akan tercengang. Xiao Yan pun menurunkan tubuhnya dan tangannya dengan lembut meraih api ungu yang telah muncul. Seketika perasaan akrab muncul di hatinya saat dirinya tanpa sadar bergumam, ini adalah 3000 Burning Flame. Kemudian Xiao Yan pun segera membuka langkahnya dan berjalan ke lautan api ini yang dimana banyak api surgawi yang berbeda yang telah berkumpul. Dan saat Xiao Yan berjalan nyala api ini mulai mengelompok di sekelilingnya, namun sikap mereka seolah-olah mereka sangat dekat dengan Xiao Yan, dan ketika Xiao Yan berjalan tiba-tiba sebuah suara tua yang berisi beberapa tawa akhirnya bergema di atas lautan api ini. Suara tersebut berkata, sepertinya konstitusi Xiao Yan sangat disambut oleh api surgawi, dan suara tiba-tiba ini menyebabkan Xiao Yan sedikit terkejut. Kemudian dirinya pun buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat lautan api yang tidak jauh darinya. Saat ini ada sosok tua dengan jubah berwarna gelap pun muncul di mata Xiao Yan. Lalu ekspresi sosok tua tersebut tidak mengungkapkan keunikan apapun. Dan pada saat ini lelaki tua itu duduk di dalam kuncup bunga. Lalu wajahnya yang tua menunjukkan senyum saat dirinya menatap ke arah Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan sudah melihat sosok ini berkali-kali, namun mereka yang ditemui adalah sosok ilusi atau palsu, dan kali ini mau bagaimanapun juga Xiao Yan telah mengerti di dalam hatinya, jika ini adalah Dewa Kuno Toshi yang sebenarnya, dan pemegang hutang terbesar di warung Budayanti. Setelah itu Xiao Yan pun menekan keterkejutan di dalam hatinya, lalu Xiao Yan pun dengan hormat menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Junior Xiao Yan menyapa Dewa Kuno yang lebih tua. Dewa Kuno Toshi pun tersenyum tipis dan berkata, sepertinya rumah besar yang dirinya tinggalkan telah dibuka. Setelah itu dirinya pun segera melambaikan tangannya dan lautan api di depannya naik untuk membentuk kuncup bunga api lainnya. Kemudian dirinya pun segera memerintahkan Xiao Yan untuk duduk di atasnya. Saat ini Xiao Yan pun hanya bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Dewa Kuno Toshi. Lalu tubuhnya berkelebat dan dirinya segera duduk di kuncup bunga api tersebut. Seketika Xiao Yan merasakan emosi melonjak di hatinya saat ini karena dirinya mengamati orang legendaris ini dalam jarak yang sangat dekat. Lalu setelah itu Xiao Yan pun secara kasar melirik jumlah warna pada rambut panjang tertua tersebut. Lalu Xiao menemukan bahwa ada 21 warna secara kebetulan. Sementara itu Dewa Kuno Toshi memandang Xiao Yan sambil tersenyum sebelum akhirnya bertanya. Dirinya bertanya, apakah ada Dodi baru yang muncul di benua Doki pada saat ini? Xiao Yan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab. Xiao Yan berkata, tetua adalah elit Dodi terakhir di benua Doki sampai saat ini, dan tidak ada elit Dodi yang muncul setelah dirinya. Meskipun mengetahui hal itu Dewa Kuno Toshi tidak terlalu terkejut dengan jawaban Xiao Yan, justru sebaliknya dirinya pun mengangguk dengan lembut dan berkata, itu seperti yang diharapkan. Sementara itu Xiao Yan tidak bisa menahan rasa penasarannya sebelum akhirnya dirinya bertanya. Xiao Yan bertanya, apakah tetua mengetahui alasan untuk hal ini? Xiao Yan pernah mendengar leluhurnya mengatakan, jika benua Doki saat ini tampaknya memiliki energi misterius yang hilang dibandingkan dengan zaman kuno, dan Dewa Kuno Toshi pun sedikit terkejut setelah dirinya mendengar perkataan Xiao Yan, lalu dirinya pun segera berkata, leluhur Xiao Yan cukup mampu, karena dirinya benar-benar dapat menemukan hal ini, lalu dirinya pun segera tertawa dan menjelaskan, ini memang permasalahannya. Karena dengan aliran waktu benua Doki saat ini mulai kekurangan sesuatu, dan ini adalah faktor penting dalam maju ke kelas Dodi, karena jika tidak maka terlepas dari seberapa luar biasa bakat seseorang,
maka seseorang hanya bisa berhenti di depan langit. Seketika Xiao Yan pun segera mengerutkan keningnya dan bertanya, apakah yang hilang? Dewa kuno Toshi pun dengan lembut mengucapkan kata yang tampaknya dalam dan tidak terduga ketika dirinya menyebutkan kata asal. Xiao Yan pun sedikit kebingungan dan menggumamkan kata asal ini. Lalu Dewa kuno Toshi pun segera bercerita, jadi pada zaman kuno beberapa ahli menyebut hal ini sebagai origin Qi, dan ini adalah energi misterius yang terbentuk dengan dunia. Lalu hanya setelah menyerap origin Qi ini maka seseorang akan berhasil menembus penghalang ke kelas Dodi. Namun tampaknya origin Qi ini tidak dapat dibuat lagi, sehingga dengan kata lain setiap origin Qi yang habis akan menyebabkan dirinya berkurang di dunia ini. Tentu saja elit Dodi adalah eksistensi yang melampaui dunia ini, dan kelahiran setiap elit Dodi akan sangat menguras cukup banyak origin Qi. Lalu dalam menghadapi pengeluaran ini tanpa pengisian, maka pada akhirnya akan mencapai titik di mana tidak ada yang tersisa. Jadi inilah alasan mengapa benua Doqi tidak menghasilkan elit Dodi lagi. Atau dengan kata lain saat ini benua Doqi sudah tidak lagi memiliki origin Qi. Seketika Xiao Yan pun tertawa pahit setelah dirinya mendengar hal ini, karena yang disebut origin Qi ini telah benar-benar habis oleh orang-orang kuno, sehingga hal ini mengakibatkan beberapa masalah yang harus ditanggung oleh generasi berikutnya. Setelah itu Xiao Yan pun segera kembali fokus kepada topik utama ketika dirinya mulai berbicara. Xiao Yan berkata, seorang telah mendapatkan pil embrionik tingkat D yang ditinggalkan oleh tertua, dan saat ini orang itu sedang melakukan pembantaian, bahkan secara paksa mengekstraksi energi untuk menyelesaikan pil embrionik tingkat D tersebut. Dewa kuno Toshi pun tertawa setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan, lalu dirinya pun segera berkata, pil embrionik tingkat D mengandung jejak origin Qi, dan jika orang itu benar-benar mampu menyelesaikan langkah terakhir, maka bukan tidak mungkin dirinya bisa maju ke kelas Dodi. Lalu dirinya pun segera menatap ke arah Xiao Yan dan berkata, dirinya tahu motif Xiao Yan datang ke sini. Lalu ekspresi Xiao Yan pun seketika berubah menjadi sangat serius. Kemudian Xiao Yan pun menangkupkan kedua tangannya dan berkata, dirinya berharap orang lain akan membantu dirinya, dan ini bisa dianggap sebagai bencana besar di benua Doqi saat ini. Dewa kuno Toshi pun kembali tertawa dan berkata, dirinya tidak terlalu tertarik apakah ada musibah atau tidak. Namun Xiao Yan tentu menyadari identitas dari Dewa kuno Toshi. Lalu karena Xiao Yan bisa datang ke tempat ini, maka Xiao Yan secara alami adalah orang yang paling cocok untuk mewarisi warisannya. Jika Xiao Yan bisa, Xiao Yan pun bersukacita dan berterima kasih atas bantuan dari tertua. Setelah itu Dewa kuno Toshi pun tersenyum dan segera melambaikan tangannya. Kemudian dirinya tiba-tiba memberi isyarat kepada Xiao Yan dan sekelompok api merah muda segera naik dari dalam tubuhnya. Lalu akhirnya itu berubah menjadi bayi api dan itu adalah Yiwa. Saat ini Dewa kuno Toshi pun memandang Yiwa di tangannya dan tertawa pelan sebelum akhirnya berkata, sudah lama sekali tidak bertemu dengan Purifying Demonic Lotus Flame. Sedangkan wajah Yiwa mengandung rasa dingin dan kebencian saat dirinya menatap Dewa kuno Toshi. Namun dirinya tidak mengatakan apa-apa pada saat ini. Lalu ada ekspresi yang hilang yang melintas di wajah kecilnya. Dan dari kelihatannya dirinya tampaknya tidak dapat mengingat dengan jelas masa lalu yang jauh, dan satu-satunya yang diketahuinya adalah, perasaan yang ada terhadap orang ini di dalam hatinya adalah campuran antara ketakutan dan emosi yang rumit. Meskipun begitu Dewa kuno Toshi tidak peduli dengan emosi yang ada di mata Yiwa, sehingga dirinya pun segera berkata, sepertinya Yiwa masih sangat membencinya. Lalu dirinya pun segera mengalihkan pandangan ke arah Xiao Yan dan berkata, ada perasaan yang dirinya kenal di tubuh Xiao Yan, dan jika tebakannya benar maka Xiao Yan seharusnya berlatih metode Qi misterius yang dapat melahap api surgawi. Seketika Xiao Yan pun terkejut dan segera Xiao Yan mengerti bahwa tidak mungkin menyimpan rahasia di depan mata orang ini. Lalu selanjutnya Xiao Yan pun segera menghela nafas dan mengangguk perlahan. Tentu saja Dewa kuno Toshi pun tertawa sebelum akhirnya berkata, metode Qi itu tidak buruk, dan saat itu dirinya hanya bisa mencapai kesuksesan di masa depan karena hal itu.
Tentu saja ekspresi Xiao Yan pun sedikit berubah sebelum akhirnya dirinya bertanya, apakah tetua sebenarnya adalah pencipta dari mantra api? Tentu saja Xiao Yan tidak menyangka bahwa metode Qi yang misterius sebenarnya diciptakan oleh Dewa Kuno Toshi. Setelah itu Dewa Kuno Toshi pun segera berkata, tebakan Xiao Yan salah, karena mantra api yang dirinya bicarakan tidak dibuat oleh dirinya, karena ketika Yiwa dan kecerdasannya terbentuk saat itu dirinya secara kebetulan menemukan metode Qi ini, dan hal ini mengakibatkan dirinya mengalami beberapa perubahan. Lalu jika dipikir-pikir maka metode Qi ini sangat membantu dirinya, bahkan dirinya juga cukup penasaran dengan penciptanya, namun dirinya belum pernah bertemu dengannya. Seketika Xiao Yan pun melebarkan mulutnya dengan hati yang sangat terguncang, karena tidak terduga bahwa mantra api sebenarnya memiliki hubungan seperti itu dengan Dewa Kuno Toshi. Namun Dewa Kuno Toshi tidak menyadari orang luar biasa seperti apa yang menciptakan metode Qi yang luar biasa ini. Lalu setelah itu Dewa Kuno Toshi pun menjentikkan jarinya dengan lembut dan berkata, sudah tahun-tahun sejak dirinya berbicara dengan seseorang, akhirnya dirinya telah berbicara banyak hal yang tidak perlu hari ini, dan setelah mengatakan perkataan tersebut lautan api cemerlang yang tidak berujung tiba-tiba bergetar, lalu akhirnya seekor naga api segera melonjak dan menggumpal menjadi teratai brilian seukuran kepalan tangan, dan pada saat yang bersamaan banyak bibit api segera muncul di permukaan teratai. Kemudian Dewa Kuno Toshi segera berkata, warisan yang dirinya miliki ada di tempat ini, jadi apakah Xiao Yan bisa mencapai kelas Doudi itu akan tergantung pada nasib Xiao Yan sendiri. Lalu ekspresi bersemangat tanpa sadar melonjak di wajah Xiao Yan saat dirinya melihat teratai brilian yang mengambang di lautan api. Tentu saja tidak ada lagi yang disebut origin Qi yang tersisa di benua Douqi pada saat ini, sehingga ini berarti tidak akan ada lagi orang yang bisa maju ke kelas Doudi, meskipun Hun Tiandi telah memperoleh pil embrionik tingkat D, dan hal ini memberinya kesempatan untuk maju ke kelas Doudi, sehingga satu-satunya harapan Xiao Yan dan pasukan aliansi adalah warisan Dewa Kuno ini. Sementara itu Dewa Kuno Toshi menatap ke arah Xiao Yan yang bersemangat, kemudian dirinya menjelaskan bahwa warisannya mengharuskan seseorang untuk memiliki hati seperti batu, dan selama satu utas pemikiran ada maka seseorang tidak akan dapat dihancurkan. Kemudian dirinya pun tersenyum tipis dan segera menjentikkan jarinya, lalu teratai api yang cemerlang itu perlahan-lahan mendarat sebelum akhirnya tergantung di atas kepala Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun menghirup udara dalam-dalam dan dirinya dengan cepat segera menenangkan dirinya, dan akhirnya semua gangguan segera dihilangkan dengan tekad Xiao Yan yang kuat. Sementara itu teratai api pun memancarkan kilau yang aneh sebelum akhirnya perlahan-lahan turun dan langsung menembus kulit Xiao Yan dan mendarat di dalam pikirannya. Setelah itu tubuh Xiao Yan pun langsung menjadi merah setelah teratai api ini masuk. Kemudian energi tidak berujung yang menakutkan yang menyebabkan seseorang tercengang menyebar di dalam tubuhnya dengan kecepatan yang menakutkan, dan dalam sekejap mata pembuluh darah di dalam tubuh Xiao Yan telah membengkak, lalu rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh meridiannya, kemudian keringat mengalir deras dari pori-pori Xiao Yan seperti aliran sungai, dan tubuhnya juga menyusut berkali-kali lipat dalam waktu singkat. Bahkan tubuhnya yang semula kurus telah menjadi seperti kerangka dengan kulit di atas tulangnya. Kemudian rasa sakit menutupi wajah Xiao Yan saat keringatnya jatuh seperti air terjun, dan rasa sakit yang sangat hebat itu menyebabkan wajahnya menjadi sedikit terdistorsi. Sementara itu Dewa Kuno Toshi yang menyaksikan adegan ini ekspresinya pun masih tetap tenang, karena jika Xiao Yan bahkan tidak dapat bertahan melalui tahap awal ini, maka menerima warisan hanyalah sebuah lelucon. Sementara itu di sisi lain tubuh Xiao Yan menyusut liar di dalam lautan api dan kedua matanya tiba-tiba terbuka pada saat ini, lalu matanya telah meledak menjadi sekelompok kabut berdarah, kemudian kedua matanya pecah dan segera setelah itu ledakan terpancar dari seluruh tubuh Xiao Yan, dan selanjutnya tubuhnya langsung membengkak karena kekuatan mengerikan dari warisan ini. Lalu Dewa Kuno Toshi segera mengerutkan keningnya setelah dirinya melihat adegan ini, karena sekarang adalah saatnya warisan telah dimulai. Namun jika Xiao Yan tidak dapat melakukan apa yang dirinya katakan,
maka warisannya tidak akan hanya gagal, akan tetapi tubuh dan jiwa Xiao Yan juga akan menderita cedera yang sangat serius. Sementara itu di sisi lain jiwa Xiao Yan melihat kabut darah yang menyebar, tentu Xiao Yan bisa merasakan perasaan lemah menyebar dari dalam jiwanya, dan perasaan itu memberinya dorongan untuk jatuh tertidur. Kemudian Xiao Yan pun bergumam, apakah akhirnya Xiao Yan akan gagal? Namun baru saja dorongan ini muncul tiba-tiba Xiao Yan pun terbangun, lalu Xiao Yan tersadar bahwa saat ini Xiao Yan berada pada saat yang sangat berbahaya, dan jika Xiao Yan tertidur bahkan jiwanya secara bertahap akan tersebar di dunia ini. Kemudian Xiao Yan pun bergumam, tubuh fisiknya terlalu lemah, sehingga Xiao Yan tidak dapat menahan kekuatan dari warisan ini. Namun sekarang setelah tubuh fisik Xiao Yan hancur, maka bagaimana Xiao Yan bisa menyerap energinya? Bahkan jiwa Xiao Yan saat ini telah menjadi sekelompok cahaya transparan dan Xiao Yan saat ini dalam posisi yang sulit, sehingga tanpa tubuh fisik Xiao Yan tidak dapat menyerap energi dari warisan. Namun menyempurnakan tubuh fisik membutuhkan banyak langkah yang rumit, karena di mana Xiao Yan akan menemukan waktu untuk memperbaiki tubuh fisik saat ini gugusan cahaya jiwa pun berkedip liar. Namun pada saat kritis ini hati Xiao Yan pun akhirnya mulai tenang, lalu pikiran Xiao Yan mengingat kata-kata yang telah disebutkan oleh Dewa Kuno Toshi sebelum dirinya mencapai sebuah pemahaman. Xiao Yan bergumam hati seperti batu, dan selama seutas pemikiran ada maka seseorang tidak akan pernah dihancurkan. Kemudian gugus cahaya jiwa yang diubah tiba-tiba berkedip dengan intens saat hatinya memahami hal ini. Lalu ada cahaya cemerlang yang kuat dari dalam jiwanya, dan secara mengejutkan yang keluar adalah teratai biji api dan rincian bon di warung Budayanti yang harus segera dibayarkan.